Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai novel di kelas 12. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa mampu menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. 2. Siswa mampu menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel adalah sebuah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri novel. 1. Memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. 2. Lebih dari satu tokoh dan karakter. 3. Tema lebih beragam atau kompleks. 4. Latar berkembang atau bergerak. 5. Perubahan nasib tokoh. Di dalam sebuah novel terdapat 3 jenis novel, yaitu 1. Novel berdasarkan kebenaran cerita. 2. Novel berdasarkan genre. 3. Novel berdasarkan isi dan tokoh. Mari kita bahas satu persatu. Novel berdasarkan kebenaran cerita terbagi menjadi 2. 1. Novel fiksi, yaitu novel yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. 2. Novel non-fiksi, yaitu novel yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, novel berdasarkan genre, yaitu 1. Novel romantis, novel yang menceritakan kisah mengenai cinta atau kasih sayang. 2. Novel horor, yaitu novel yang menceritakan kisah mengenai hal yang menyeramkan serta menakutkan. 3. Novel komedi, yaitu novel yang menceritakan kisah mengenai hal-hal lucu. 4. Novel inspiratif, yaitu novel yang menceritakan kisah inspiratif. Berikutnya, novel berdasarkan isi dan tokoh ada 1. Teen lead, yaitu novel yang berisi mengenai remaja. 2. Song lead, yaitu novel yang diambil dari sebuah lagu. 3. Chick lead, yaitu novel yang berisi mengenai perempuan muda. 4. Dewasa, yaitu novel yang berisi mengenai cerita orang dewasa. Lalu, bagaimana cara menafsirkan pandangan pengarang dalam novel? Mari kita bahas. Pandangan pengarang dalam novel dapat diketahui melalui nilai-nilai yang terdapat dalam novel tersebut. Nilai-nilai dalam novel itu seperti nilai agama, yaitu nilai yang berkaitan dengan kepercayaan yang dianut. Nilai moral, nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik buruknya seseorang. Nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia atau masyarakat. Nilai pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku seseorang menjadi lebih baik. Nilai etika, yaitu nilai yang berkaitan dengan sopan santun kita terhadap sesuatu. Nilai politis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Sedangkan nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat kita sebagai masyarakat. Langkah-langkah menafsirkan pandangan pengarang yaitu 1. Membaca novel dengan seksama. 2. Menentukan nilai-nilai kehidupan dalam novel. 3. Menafsirkan pandangan pengarang terhadap nilai-nilai itu. Lalu, bagaimana menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang? Mari kita bahas. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang baik secara lisan atau tulisan. Langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah sebagai berikut. 1. Membaca isi novel secara mendalam. 2. Menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. 3. Memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang terhadap kehidupan dalam novel secara lisan atau tulisan. Perhatikanlah contoh berikut.
Demikianlah pembahasan kita mengenai menafsirkan pandangan pengarang dan menyajikan hasil interpretasi pada novel. Semoga bermanfaat. Pada video berikutnya, kita akan membahas mengenai menganalisis isi, struktur, dan kaidah novel, serta merancang novel. Thank you.